Ya, saatnya segmen analog Anda Tanya Psikolog. Kita akan langsung bergabung dengan Ibu Mbak Rianti Srihartini, psikiater sekaligus dosen IPB University. Mbak Rianti, selamat pagi. Pagi Mbak Rianti. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mbak Valen. Mbak Rianti ini mungkin banyak yang mungkin juga mau masuk IPB University yang deg-degan untuk mengikuti UTBK. Nah, kita jadi ingat ya pada saat itu nggak tenang gitu. Kemudian harus cemas, harus apa ya, persiapannya seperti apa. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang bisa mendukung para siswa itu agar bisa mempersiapkan diri untuk UTBK, Mbak Rianti? Baik, terima kasih. Memang untuk mempersiapkan UTBK ini bukan sesuatu yang instan ya. Jadi pasti anak-anak atau teman-teman yang kelas 12 ini sudah mempersiapkan sejak awal. Namun kondisi stres memang sangat mungkin untuk terjadi. Betul tadi disampaikan ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kapasitas dari individu masing-masing, seperti cara berpikirnya gitu ya, cara memandang sesuatu gitu. Itu akan mempengaruhi bagaimana nanti nih dampak dari stres ini. Kenapa saya berbicara tentang dampak dari stres? Karena ternyata dampak stres itu tidak selalu negatif, bisa berdampak positif atau kita sebut dengan eustress. Ini yang justru akan memotivasi nih, akan berarti aku harus dapet nih di kampus yang aku harapkan nih untuk mencapai cita-cita gitu ya. Atau bisa jadi distress. Nah, kondisi ini yang tidak kita harapkan gitu ya. Kondisi distress bisa muncul cemas, bisa muncul depresi, atau nanti bahkan akan berdampak tidak hanya ke emosional saja, tapi berdampak pada kognitifnya, bahkan nanti sampai ke perilakunya. Kognitifnya seperti apa ya, nanti dia akan tidak akan mudah untuk merecall ya apa yang sudah dipersiapkan dari sejak awal, merecall materi-materi, memori terkait dengan hal-hal yang diujikan gitu ya. Jadi akan memunculkan tadi perasaan, ini benar nggak ya menjawab soal ini segala macam gitu. Dan pada akhirnya nanti juga akan berhubungan dengan perilaku, berdampak pada perilaku juga. Perilaku apakah akan menjadi demotivasi atau termotivasi tadi. Baik. Terus Mbak tadi seperti yang bisa Mbak Rianti, kalau misalnya ada indikasi anak sedang stres nih karena belajar mempersiapkan diri. Nah, apa indikasinya? Mungkin di luar kegiatan belajar mengajar ya, untuk orang tua, mungkin entah kegiatannya di rumah atau pada saat bermain. Indikasi maksudnya indikasi kalau anak ini ada gangguan gitu ya. Nah. Ya, jadi itu bisa nampak dalam tadi perubahan perilakunya, misalnya yang tadinya termotivasi menjadi tidak termotivasi, bahkan bisa muncul dalam kondisi adanya gangguan tidur gitu kan. Terus bisa yang tadinya bersemangat menjadi kurang bersemangat, atau bisa muncul keluhan-keluhan lain, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran aku, merasa tidak mampu, atau nanti bagaimana ya ke depannya seperti apa gitu. Jadi bisa muncul dalam bentuk emosinya, perubahan kognitifnya, dan juga perilakunya tadi, Mbak. Oke. Nah, kalau sudah dikenali seperti itu, tanda-tandanya, indikatornya, apakah sebaiknya pihak terdekat, mulai dari orang tua atau mungkin inner circle-nya ya, itu reach out terlebih dahulu, atau kalau dalam keadaan seperti itu biasanya dia duluan yang akan memulai? Ya, harapannya sih, di sini adalah pentingnya penyadaran bahwa ini ada emosi apa nih, ada masalah apa nih gitu. Jadi ketika kita menyadari, langkah pertama betul tadi seeking social support gitu ya, bisa keluarganya, bisa teman-teman yang peer group-nya, bisa gurunya, atau bahkan mungkin kakak kelasnya yang sudah pernah melewati fase ini gitu. Jadi pertama bisa bercerita dulu nih tentang kecemasannya, tentang kondisi stres yang dirasakannya, sehingga nanti mungkin akan mendapatkan insight baru, input baru dari orang-orang terdekat di sekitar kita. Dan setelah itu tentunya kan orang sekitar menjadi lebih paham ya tentang kondisi yang bersangkutan gitu. Jadi nanti akan lebih memfasilitasi, atau yang pertama minimal mendengarkan dulu. Ternyata si A ini memang sedang mengalami kondisi tidak nyaman nih dengan kondisi tuntutan untuk UTBK ini gitu. Jadi orang di sekitarnya pertama lebih ke menjadi pendengar yang baik dulu sih, tanpa menjudge, tanpa
memberikan komentar-komentar yang negatif gitu ya. Baik. Jadi harapannya nanti justru akan memberikan wadah bagi individu ini untuk lebih ekspresif dengan Jadi kondisinya. we listen and we don't judge ya. Iya, we listen and we don't judge. Tapi Mbak Rianti, pada saat kita melihat anak-anak ini kan mempersiapkan diri untuk ikut tes. Nah, kalau ikut tes ini kan ada dua nanti pilihannya nih, keterima atau tidak keterima. Atau mungkin Atau gagal ya. Nah, Ada kata gagal. itu tuh yang Oke, menghantui. kegagalan ini tentu kan harus dipersiapkan nanti kalau seandainya yang hasilnya adalah gagal. Nah, gimana caranya anak-anak dan orang tua mempersiapkan ini kan ada potensi gagal gitu loh. Ya, yang pertama dari anak-anak itu sendiri, itu tadi ada konsekuensi dari kondisi ini, ada kemungkinan gagal dan ada kemungkinan lolos gitu. Jadi memang tetap harus dipersiapkan plan B-nya ketika gagal apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus kalau untuk orang tua tentu saja ya pertama pasti ketika mengalami tadi tidak lolos pasti akan ada ekspresi emosi yang muncul gitu ya. Mungkin sedih, merasa bersalah atau perasaan negatif yang lain. Kembali lagi tadi listen don't judge. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.